A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat 56 sampai ayat 67. Sebelum kita baca tafsirnya, kita lihat dulu kenapa tadi kita sujud tilawah ya. Ini mengulang lagi supaya kita tahu dasarnya, dalilnya, dan juga hikmah manfaatnya. Di ayat 60 kan ada tanda kan ya. Nah di pinggirnya itu ada sajdatun ya, ada sujud. Bahkan ada tanda apa tuh ya? Ya pokoknya ada tandanya lah. Di setiap Al-Quran itu pasti ada tanda. Itu menunjukkan kita disunahkan untuk sujud. Baik di dalam sholat tadi kita lakukan, sholat subuh, ataupun di luar sholat, baik kita yang membaca atau kita mendengar, kecuali dalam kondisi darurat. Misalnya kita ini lagi baca nih, atau orang baca qori, kita dengerin ayat sujud, dia sujud ya kita sujud juga, sunnah. Dalilnya apa? Saya bacakan hadisnya an Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qarabnu Adam as-sajdata fasajada. Ketika membaca manusia ibnu Adam sujud, ayat sajadah, fasajada, lalu ia sujud. I'tazala syaitanu yabki. Kemudian apa yang terjadi? Setan itu menyendiri, yabki, dan nangis. Nangisnya itu benar-benar apa namanya ya? Saking keselnya dengan manusia sampai nangis. Setan tuh ketika melihat kita sujud. Yaqulu, lalu setan ngomong nih. Ini setan ngomong, cuma kita nggak tahu. Apa kata setan? Ya wailahu amir ibnu Adam bisujud fasajada falahul jannah wa umirtu bisujud wa abaitu falian nar. Celaka aku, celaka. Anak Adam manusia diperintahkan untuk sujud. Ia sujud, maka baginya surga. Tuh. Ketika ia baca ayat sujud, kita sujud, maka baginya surga. Ini kata setan nih. Jadi kalau pengen masuk surga, baca ayat sajadah, ayat tilawah, sujud, maka masuk surga. Kemudian wa umirtu bis, aku kata setan ya diperintahkan sujud, tapi aku itu aku nggak mau sujud. Nah, falian nar, maka bagiku neraka. Nah, makanya Pak, kita disunahkan kalau ingin masuk surga, baca ayat sajadah, sujud. Tuh baik di dalam sholat atau di luar sholat. Jadi jangan ngambang, wah itu kok sholat gaya apa itu? Ini aliran baru. Bukan Pak, emang perintah Nabi. Ya Pak ya. Karena kebetulan kita baca ayat sujud. Nah, ini kebetulan nih pas hari ini ya. Surah Al-Furqan ayat 60. Lalu apa hikmah yang berikutnya? Aturannya? Aturan ini sebagian juga riwayat dari Abu Dawud dan Ibnu Umar. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina bil Qur'an. Fa ija marra bisajdah kabbara wa sajada ma'ahu. Adalah Nabi Muhammad SAW ketika membacakan Al-Quran, lalu ketika melewati ayat-ayat sujud, beliau takbir Allahu Akbar, lalu beliau sujud, dan kami pun sujud bersama Rasulullah SAW. Lalu apa hikmahnya? Pertama, orang yang sujud, apakah sujud syukur, sujud dalam sholat, sujud sahwi, sujud tilawah. Hikmahnya pertama, Allah angkat derajatnya, Allah hapuskan seluruh dosa-dosanya. Tuh Pak. Jadi kalau ingin diangkat oleh Allah derajat kita, sujud. Kalau mau dihapuskan dosa kita, sujud. Yang kedua, mendapatkan pahala. Sunnah karena mengikuti anjuran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi kalau Nabi lakukan, maka Allah akan berikan pahala. Lalu apalagi yang ketiga, hati dia tenang, bahagia. Jadi ketenangan itu diberikan oleh Allah ketika kita sujud.
Lalu apa lagi? Dijauhkan dari setan. Ya, kenapa? Karena setan kamu sujud, maka setan jauh. Setan lari terbirit-birit nangis saking keselnya dengan manusia yang sujud. Dan diselamatkan kita dari api neraka. Lalu apa? Dibukakan pintu-pintu surga. Nah itu. Ini jadi kenapa kita sujud itu. Caranya sama seperti sujud sholat. Kita Allahu Akbar, langsung kita sujud. Bacaannya, nah, kalau Bapak hafal, bacaannya adalah apa? Sajada apa? Sajada wajhi lillazi khalaqahu lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhi lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ada yang protes, Ustadz panjang amat nggak hafal. Kalau nggak hafal sama aja sujud sholat boleh. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu nggak apa-apa. Yang penting dalam hati niat, ya Allah hamba niat sujud tilawah, itu aja ya. Ini untuk pengetahuan yang mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Karena banyak hikmah yang didapatkan dengan sujud tilawah yang kita kerjakan. Nah, mari kita langsung ke ayat yang hari ini, ayat 56. Wa ma arsalnaka, tidaklah kami mengutus Nabi Muhammad, engkau Nabi Muhammad SAW, illa kecuali mubasyiran, sebagai pembawa kabar gembira, wa nazira, dan sebagai pemberi peringatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 56 ini bahwa tugas Rasulullah adalah satu, mubasyira, kedua nazira. Apa itu? Mubasyira itu pembawa kabar gembira. Artinya Rasulullah menyampaikan tugasnya yang dilanjutkan oleh para ulama karena Rasulullah sudah wafat, menyampaikan kalau orang berbuat baik dapat pahala, dapat surga, bahagia dan ridha Allah. Wa nazira, dan juga pembawa kabar apa? Memberikan peringatan. Kalau manusia maksiat, dosa, maka dia akan celaka, neraka, murka Allah. Nah, itulah tugasnya. Jadi kalau ada yang mengatakan, Ustadz Kiai kok ngomongnya surga, neraka, emang itu Pak. Emang ujung-ujung ke sana kita kan ya. Ujung-ujungnya surga atau neraka. Siapapun kita, kalau nggak masuk surga ya masuk neraka. Kalau nggak masuk neraka ya masuk surga. Nggak ada tempat antara surga dan neraka, nggak ada. Wah, tempat yang ketiga ini apa? Antara, ya nggak bisa Pak. Ya kalau nggak masuk surga ya masuk neraka. Nah, tugas Rasulullah Allah utus untuk menyampaikan itu. Rasulullah wafat, lalu dilanjutkan oleh para ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Begitu. Nah, tugasnya memang begitu. Dua, mubasyirah, memberikan kabar gembira. Orang yang taat, sholat, puasa, zikir, ibadah, sedekah, zakat, haji, umroh, maka dia mendapatkan surga, ridho Allah, bahagia. Yazira, memberikan peringatan. Kalau orang maksiat, ya kan, dosa, celaka, neraka, murka Allah. Nah, itulah intinya begitu doang. Intinya seperti itu. Ya Pak ya. Inilah tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat 56. Kemudian ayat 57, qul, katakanlah ya Muhammad, ma as'alukum, tidaklah aku meminta kepada kalian semua, alaihi, atas dakwah yang aku sampaikan ini, min ajrin, upah, duit, fulus, apa namanya, dunia, illa kecuali man syaa, siapa yang diharapkan, maksudnya yang mengharapkan orang ini
ya mendengarkan dakwah Rasulullah, ayat tahija ila rabbi sabila, agar ayat tahija dia bisa mengambil irabi kepada Allah sabila, jalan kedudukan, agar orang itu dengan adanya dakwah Rasulullah, amar ma'ruf nahi munkarnya Rasulullah, orang ini akhirnya tahu ini yang halal, ini yang haram, ini yang hak, ini yang batil, ini yang boleh, ini yang nggak boleh, ini yang surga, ini yang neraka. Sabila tuh jalan kedudukan menuju ke sana. Jadi Rasulullah itu berdakwah bukan pengen dapat duit, pengen dapat dunia, tapi ingin agar manusia ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dulu kan pernah berkali-kali saya menyampaikan, ya kan, Rasulullah wafat dilanjutkan para ulama. Nah, ulama ini berdakwah ya kan, untuk mencari ridha Allah, bukan untuk dunia, bukan untuk duit, apalagi pasang tarif. Nah, yang pernah kan ya saya sampaikan kan, seperti air kan, ya ada ulama seperti air hujan, seperti air sumur, seperti air pam, dan seperti air comberan. Yang dua ini insya Allah melanjutkan perjuangan Rasulullah, seperti air hujan dan air sumur. Apa itu? Namanya hujan itu tidak memilah-milih tempat, berdakwah dimanapun, di rumah siapapun, di masjid manapun, di musolah manapun, kita berdakwah tuh, mencari-cari tempat supaya kita menyampaikan yang hak, menyampaikan yang batil, ini halal, ini haram. Itu tidak memilah-milih tempat, orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat, tetap berdakwah. Yang kedua seperti air sumur, artinya orang menimba air itu, menimba ilmunya. Kita datang ke majlis Rasulullah, ke majlis Az-Zikra. Jadi kemarin mohon maaf ya, jadi ustadz yang biasa ngisi itu berangkat haji, menunaikan ibadah haji. Makanya saya izin kemarin hari Selasa ya menggantikan Ustadz Kiai Haji Ferry Nur. Beliau haji bersama istri ya, jadi beliau tidak bisa ngisi pengajian di Az-Zikra, dan itu dadakan, malam baru tahu ya, dibilang Ustadz bisa gak sih, ya insyaallah bismillah, coba izin dulu kan. Jadi makanya kemarin di Nurul Jihad libur, tapi insyaallah besok ngaji lagi. Nah itu ya Pak ya, air sumur. Nah yang ketiga keempat nih, na'udzubillah, jangan ya. Apa itu air pam? Air pam itu dia itu berdakwah kalau dapat duit. Ya, air pam itu kan begitu, keluar air kalau dibayar, kalau nggak dibayar enggak. Lalu yang ketiga, yang keempat apa namanya? Comberan, na'udzubillah, calo. Ya, nyuruh orang sholat ke masjid, dia nggak pernah ke masjid, nyuruh orang tahajud nggak pernah tahajud, nyuruh orang sedekah nggak pernah sedekah. Nah, itu namanya comberan ya. Yang orang masuk surga dia masuk neraka, na'udzubillah min zalik. Ini paling parah nih namanya, ya kan, calo ya. Bandung ya, orang-orang pada naik mobil ke Bandung, dia diem aja di situ. Na'udzubillah min zalik. Nah jangan sampai gitu ya. Makanya Rasulullah itu Pak dalam dakwah tuh begitu. Kalau ustadz sekarang kan enak, berdakwah dapat amplop. Kalau Rasulullah berdakwah dapat apa? Batu, kotoran manusia, cacian, hinaan. Ya Allah. Dan saya pernah mengalami Mbak. Pernah saya ikut jamaah tabligh, lagi ceramah, lagi tausiah, diusir, lampu dimatiin. Ngalamin itu. Itulah bagian daripada dakwah. Ya Allah. Ya kalau ikut-ikut jamaah tabligh begitu, ngalamin begitu. Ngalamin apa, pintu apa namanya, lampu dimati-matiin, diusir, disuruh keluar. Masya Allah. Allahu Akbar. Tapi enak, alhamdulillah. Kita belajar sabar di situ, ya Allah. Ya itu, ya Allah Akbar. Nah, kembali lagi, jadi ayat yang ke-57 ini ya, Rasulullah itu dalam dakwah itu tidak mengharapkan dunia, ya. Makanya berdagang dia berdagang untuk mendapatkan, untuk membiayai keluarganya, gitu kan. Kemudian ayat 58. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wa sabbihamdi. Bertawakkallah kepada zat yang maha hidup, alladzi la yamutu, yang tidak pernah mati. Siapa itu? Allah. Ya. Kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu bertawakal kepada Allah. Makanya kan ketika kita keluar rumah jangan lupa bismillahi tawakkaltu 'alallah
La haula wala quwata illa billahil azim. Mau kemana pun, Pak. Mau ke masjid sekali. Pokoknya setiap keluar rumah baca itu. Ya, serahkan seluruhnya kepada Allah. Rezeki kita, hidup kita, mati kita. Kenapa? Karena Allah lah yang menentukan kita. Sebab pun ada orang keluar rumah kalau lupa baca itu nanti apa yang terjadi? Ya, musibah, meninggal di jalan, atau dia ketabrak mobil, atau apa kan, macam-macam kan, nggak ada yang tahu kan. Nah kalau kita udah keluar rumah baca Bismillah tawakkaltu ala Allah, jaminannya surga, karena kita sudah menyerahkan semua kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Dialah zat yang hidup tidak pernah mati. Allah tidak akan mati kan, kalau kita ada matinya. Wasabih, dan pujilah Allah, bertasbihlah kepada Allah, bihamdi, dengan memuji Allah. Wakafa, dan cukuplah bagi Allah, bijunubi ibadi khabira, dengan dosa-dosa hamba-hambanya khabira, Allah Maha mengetahui. Artinya Allah Maha tahu apa yang kita lakukan, sekecil apapun dosa yang kita lakukan, Allah Maha tahu. Inilah pentingnya kita selalu istighfar, ya kan ya, selalu istighfar kepada Allah Subhanahu. Coba perhatikan di ayat ini ada beberapa perintah. Pertama, untuk selalu tawakal. Ya, dulu waktu masih saya bujangan pernah ngaji kepada seorang, kalau dulu mungkin, kalau sekarang ahli IT, dia ahli komputer, tapi ustadz, dia nggak mau terkenal orangnya. Dia menjelaskan tentang manajemen tawakal. Nah ini kalau Agim kan manajemen kolbu, ya itu. Ustadz ya, luar biasa, dia menjelaskan manajemen tawakal, bagaimana mengelola tawakal dalam diri kita. Jadi tawakal itu kalau biasa kan orang-orang awam, tawakal itu terakhir. Kalau dia justru tawakal itu pertama. Coba ayatnya, tawakal dulu kan. Tawakal itu pertama, Pak. Tawakal, kalau kita ini biasa nih, kalau orang awam, kita termasuk saya, ikhtiar dulu kan. Kan ada 4 nih. Pertama ikhtiar, kita usaha. Kalau pengen pinter belajar, kalau pengen dapat duit kerja, dagang, ya kan gitu kan. Kalau pengen punya istri ya kawin. Ikhtiar itu. Habis ikhtiar apa? Doa. Ya kan, ikhtiar kita maksimalkan dulu, baru doa. Ya Allah, minta rezeki, minta ilmu, minta kemudahan, ya. Setelah doa apa? Husnuzon, baik sangka. Baru yang terakhir apa? Tawakal. Nah ini kita nih, umumnya kita begitu. Nah kalau beliau salah, beda. Justru harusnya tawakal itu di depan. Tawakal dulu, baru ikhtiar, ya kan? Doa, husnuzon, itu. Jadi tawakalnya di depan. Contohnya ketika kita keluar rumah apa dulu kan? Bismillah, tawakal tuh dulu kan? Serahkan dulu kepada Allah. Nah itu. Memang berbeda ini. Ini belajar tasawuf ya. Tasawuf. Memang ayatnya memang begitu kan? Wa tawakal dulu. Yang pertama dalam Al-Quran perintah kita untuk bertawakal. Yang kedua wasabbih, bertasbih. Ya, selalu bertasbih. Makanya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya kan? Lalu memuji Allah bihamdihi, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, itu kan. Setelah saya sholat kan baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Ini udah mulai jarang orang melakukan ini. Lalu apa lagi? Minta ampun. Makanya terangkum dalam doa antara ajan qomat subuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Ini belum populer ya di Masjid At-Taubah. Di Arido sudah populer karena Bang Wandi selalu baca tuh. Minimal 33, Bang. Ya, kalau bisa aja 100 kali. Apa hikmahnya kalimat itu kita baca? Rezeki hari itu dilancarkan, dimudahkan. Hutang lunas, sakit sehat. Ya, surga. Kenapa? Karena zikir itu lebih utama sebanyak puih di lautan. Tuh bayangin tuh. Nah, makanya kalau alhamdulillah kita ikut subuh keliling setiap salat Sabtu itu banyak masjid yang sudah mengamalkan. Bahkan ada yang 100 kali tuh. Ya, antara ajan qomat subuh, ya setelah kita sholat qabliyah kita baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Yang pernah haji, yang pernah umroh di Masjid Haram, Masjid Nabawi, jarak
antara ajan qomat sholat subuh berapa menit Pak? Ayo, berapa menit? Ya setengah jam coba deh. Coba kan lama kan? Lama banget orang kita habis. Kadang-kadang dapat 1 juz saya baca Quran. Nah, itu untuk supaya baca itu tuh tadi tuh. Itu amal Rasulullah, amal sahabat Pak. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kalau kita kan paling cuma 5 menit. Kalau azikr kemarin berapa menit? Yang kemarin azikr berapa menit? 15 menit. Azikr udah lumayan 15 menit separohnya. Kemarin kan ada yang ikut di azikr tuh, Herwan ya. Haji itu ikut kan. 15 menit antara waktu ajan dan qomat subuh. Paling lama dibandingkan yang maghrib, isya, zuhur, asar. Paling lama. Kenapa paling lama? Karena memang sunnah banyak zikir di situ. Karena pahalanya luar biasa. Sholatnya aja kan khairum minad dunya wa fiha. Sholat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan berserta isinya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya ya. Itu 100 kali Pak. Kalau bisa, kalau minimal ya 33 kali. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Hikmahnya banyak banget tuh. Coba amalkan Pak. Hutang lunas, rezeki lancar, ya, kehidupan berkah, ya, dosa diampuni. Masya Allah. Ayat 59. Alladzi khalaqas samawati wal arda. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa-apa yang di antara langit dan bumi. Fi siti ayyam, dalam 6 hari. Nah, ayam ini 6 hari. Ya, ada yang mengatakan 6 hari ini bisa 6 hari yang kita nih. Ada yang 6 hari itu adalah wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Namasa. Summa stawa, kemudian Allah bersemayam alal arsy, di atas ars. Ya, Ar-Rahman, dialah Allah yang Maha Rahman. Fas'al bihi khabira, maka tanyakanlah ya tentang Allah khabira kepada orang yang mengetahui. Nah, ini apa maksud ayat ini? Ini menjelaskan tentang kekuasaan Allah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa dialah Allah yang tadi di ayat ke-58 Maha Hidup, yang tidak pernah mati. Kemudian dia menceritakan tentang kekuasaannya Allah. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Jangankan menentukan rezeki yang sangat mudah bagi Allah. Orang Allah mudah menciptakan langit dan bumi, apalagi cuma rezeki doang, ya kan ya? Rezeki kita kan berapa sih? Jadi rezeki orang itu kan berapa kan? Ada orang yang ngomong begini, Ustadz saya udah rajin sholat, rajin zikir, rajin sedekah, tapi hidup saya tetap susah. Nah, tapi ada orang yang nggak pernah sholat, nggak pernah zikir, puasa apalagi, hidupnya kok kaya raya gitu. Nah, ini namanya ujian. Pengen kaya di akhirat, pengen kaya di dunia. Nah, bahkan orang-orang yang berdoa pengen kaya Pak, nanti di akhirat baru dapat kaya. Sampai ngomong begini, seandainya doa saya dikabulkan di akhirat, saya lebih baik di dunia miskin saja, lebih baik dikabulkan di akhirat. Karena dia merasakan luar biasa, ternyata dikabulkan kekayaan itu di akhirat, yang lebih dari saya inginkan. Dia pengen mobil, pengen istri yang cantik, pengen rumah yang mewah. Di akhirat lebih daripada yang dia minta. Makanya lebih baik dikabulkan di akhirat saja. Begitu tuh orang-orang yang di akhirat sampai ngomong begitu Pak. Karena saking hebatnya doanya semuanya dikabulkan, tapi dikabulkannya di akhirat. Itulah ya, kembali lagi. Jadi Allah menjelaskan lebih mudah lagi Allah menciptakan yang kecil, yang besar aja Allah sangat mudah, langit dan bumi. Dan di antara keduanya, berapa lamanya Allah menciptakan langit dan bumi? Di antara kedua itu maksudnya 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Hanya cukup sittati ayyam, 6 hari 6 masa. Ya, 6 hari 6 masa. Ya itu ya, 6 hari atau 6 masa. Summa stawal ars, kemudian Allah bersemayam di atas ars. Nah, ini ya tentang masalah bersemayam ini jangan kita artikan Allah seperti raja, seperti presiden naik di kursi begitu. Kursikan ars tua. Jangan. Pokoknya wallahu a'lam bishawab. Ini tafsir yang paling nyaman adalah menjelaskan tentang Allah bersemayam di atas arsy. Pokoknya Allah yang berkuasa, kita nggak tahu seperti apa. Ya, Allah berkuasa di atas arsy itu.
War-Rahman, Allah itu Maha Rahman. Fas'al bi khabira. Ya, maka tanyakanlah tentang Allah khabira, ya, kepada orang yang tahu tentang Allah, ya kan? Makanya ada sebuah istilah ungkapan ulama, kalau ingin kenal Allah, kenali diri. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang ingin kenal Tuhannya, maka kenalilah dirinya. Kalau kita kenal diri kita, maka kita akan kenal Tuhan kita Allah. Kemudian ayat 60. Wa idza qila lahum usjudu lirrahman, dan apa yang dikatakan kepada mereka, sujudlah kepada Ar-Rahman, kepada Allah. Qalu, mereka berkata nih, orang-orang kafir. Wa mar-Rahman, dan apa yang Maha Pengasih anasu kami harus bersujud. Lima ta'muruna, kepada apa yang kamu perintahkan kepada kami. Wa zadahum nufura, dan ucapan itu menambahkan kepada mereka nufura, ya, lari daripada keimanan. Ini ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir yang Allah perintahkan sujud, tapi mereka tidak mau sujud. Ya, sama dengan siapa? Iblis sujud kepada Nabi Adam nggak mau, karena dia merasa dia lebih tinggi kedudukannya, diciptakan dari api, manusia itu dari tanah tuh. Nah, seperti itu juga dengan orang-orang kafir. Sujudlah kalian kepada Ar-Rahman. Mereka nanya, siapa itu Ar-Rahman? Begitu. Siapa itu Allah? Siapa itu yang Maha Penyayang? Siapa itu yang disebut engkau Muhammad Ar-Rahman itu? Ya, itu ucapan orang-orang kafir itu, Pak. Ucapan orang kafir. Ya kan? Orang kafir itu begitu. Allahu Akbar. Ya, maka apakah mereka sujud? Kami perintahkan untuk sujud, tapi mereka zadum nufura, semakin lari mereka, semakin menambah jauh dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini, ya, ada tanda tadi, sekali lagi ada tanda sujud, maka kita diperintahkan untuk sujud. Kenapa? Karena Allah perintahkan kan, usjudu, sujudlah kalian lirrahman, kepada Allah. Maka kita sujud kan? Tadi kita sujud. Kemudian ayat 61, tabarakallazi, maha suci Allah, allazi ja'ala, dialah zat yang telah menjadikan, fis samai, di langit, burujan, bintang-bintang, wa ja'ala, dan dialah Allah yang telah menjadikan fiha, di langit itu, sirajan, matahari, wa qamaran, bulan, munira, yang bercahaya, yang bersinar. Kembali Allah membesarkan dirinya, mengagungkan dirinya dengan ciptaan-ciptaannya yang dahsyat. Ya, apa itu? Maha suci Allah yang telah menciptakan langit. Masya Allah. Yang langit ini ada bintang-bintang. Makanya Pak, kita itu disunahkan, Pak, kalau misalnya kita bangun malam nih, tahajud, kita keluar rumah, coba lihat, ya, ada bintang-bintang. Nikmat ya, Masya Allah, luar biasa bintang-bintang itu kan, ya. Allahu Akbar. Bintang itu jumlahnya apa? Banyak, Pak. Makanya dijadikan apa? Dijadikan tanda bagi orang-orang yang ada di laut, ya kan, untuk mencari alamat gitu ya. Itunya Google Map-nya laut itu bintang. Google Map-nya laut tuh kalau kita mau kemana kan ada sekarang Google Map, internet. Nah, kalau orang-orang laut dulu kan zaman itu kan pakai apa? Bintang-bintang, ya. Tapi dijadikan diselewengkan oleh ahli peramal, oleh ahli nasib itu yang disebut dengan paranormal, orang pinter katanya. Akhirnya kan menentukan nasib seseorang sesuai dengan lahirnya. Bintang ini, maka dia harus begini, gitu kan ya. Kalau dulu tuh ada bintang Leo, bintang Cancer, bintang Sagittarius. Nah, itu kan ada gambar-gambarnya. Itu ilmu perbintangan tuh. Nah, kadang banyak orang Islam yang percaya tentang itu tuh. Padahal Rasulullah mengatakan kalau kita datang kepada dukun, peramal, lalu kita menanyakan tentang nasib kita, dengan lewat lahir kita, lewat macam-macam, lalu bisa menentukan nanti kerja itu harus di sini. Nah, kalau ini jodohnya kamu di sini. Wah, itu hati-hati, Pak.
itu nanti terjerumus kepada tipu daya setan. Ya kan? Bahkan datang saja 40 hari 40 malam ibadah kita ditolak sama Allah. Ya, nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Makanya bintang ini hanya sebagai tanda saja, jangan dijadikan bagian daripada keyakinan kita untuk menentukan nasib. Yang menentukan nasib itu ya hanya Allah. Ya. Wajala fi sirajan, dan Allah telah menjadikan ya di langit ini sirajan, matahari, wa qamaran, bulan, munira yang bersinar. Makanya ada surah wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Itu kan. Maka kita disunahkan untuk sholat duha karena bersinar itu matahari, bersinar itu bulan. Sebenarnya bulan itu nggak bersinar Pak, cuma pantulan cahaya matahari itulah yang menyebabkan bulan bersinar. Makanya ada bulan purnama, ya kan? Ya, bulan purnama itu juga untuk menentukan waktu ibadah. Matahari untuk menentukan waktu sholat, ya kan? Bulan untuk menentukan bulan kita. Ini bulan Zulhijjah berarti sudah mau melaksanakan ibadah haji. Bulan Ramadan, ya kan? Taunya dari mana? Dari bulan. Jadi perputaran bulan tuh. Ya, itu. Kalau matahari, waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dulu nggak ada jam. Jadi untuk mengetahui waktu-waktu sholat lewat matahari. Lewat tombak ditaruh, lalu ada bayangan dari matahari itu. Bayangannya lebih sedikit. Bayangannya kurang sedikit, bayangannya tepat, bayangannya jauh. Nah itu menentukan waktu-waktu tuh. Zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Nah itu. Nah itulah Allah ciptakan sesuatu makhluknya pasti ada manfaatnya. Ayat 62. Wa wallazi ja'ala laila wan nahara. Dialah Allah yang telah menciptakan malam dan siang. Khilfatan, berganti-ganti. Liman arada, bagi orang yang menginginkan ayyazzakara, untuk mengambil pelajaran. Au arada syukura, atau dia ingin menjadi orang-orang yang bersyukur. Nah ini walaili idza yaghsa wan nahari idza tajalla. Ah itu surah Al-Lail juga sama kan? Jadi Allah ciptakan malam siang berganti-gantian. Kalau malam terus berabe kita. Kalau siang terus juga nggak enak. Bergantian Pak. Walaupun ada wilayah di negara itu yang malamnya lebih lama, ada siangnya lebih lama. Ya kenapa? Karena dia jauh dari jarak matahari. Ya kan? Itu Pak. Itu biasa jarak kutub selatan, kutub utara tuh. Itu beda. Makanya ada orang yang puasa sampai 18 jam. Iya ada tuh di negara-negara kutub tuh, Eropa tuh 18 jam puasa dia. Karena beda, siangnya lebih lama daripada malamnya. Bayangkan dia buka puasa, dia sholat maghrib, sebentar lagi isya, habis sholat isya paling berapa jam, dia sahur, subuh udah. Lalu malam siang lama banget tuh, masya Allah. Hebat orangnya di sana tuh puasa, ya lebih lama bayangin. Bahkan ada yang 20 jam, kalau ada 18 sampai 20 jam paling lama tuh. Ya, tapi nanti tahun berikut atau berapa tahun berikutnya dia lebih cepat gantian gitu. Malamnya lebih lama, siangnya lebih cepat. Enak tuh, puasa cuma berapa jam, ya kan? Ya Allah, sama kalau Bapak umroh nih, bulan Ramadan, naik pesawat, kan waktu kadang bisa jadi. Ini harusnya kita udah buka, di sana masih siang. Ya kan di Mekah masih siang, sampai pesawat kan 9 jam tuh. Ternyata kok belum maghrib juga, karena di sana sampainya zuhur. Puasa berapa jam tuh, ya kan? Kadang begitu ada tuh. Yang merasakan umrah tuh bulan Ramadan begitu Pak. Tapi ada kebetulan bisa berapa jam udah maghrib. Di atas pesawat udah maghrib. Masya Allah. Lah itulah. Karena pergeseran waktu yang berbeda gitu ya. Kalau kita perjalanan kan begitu. Maka kita diperbolehkan tidak puasa kan. Karena saking beratnya. Tapi ada orang tetap puasa Pak. Ada jamaah umrah yang puasa Ramadan. Padahal puasanya lebih lama dia. Karena berangkatnya subuh kan. Terus tahu-tahu zuhurnya di sana. Masih berarti masih lama lagi dia puasa. Padahal 9 jam. Kan zuhur cuma berapa jam? Cuma 6 jam ya. Jadi 9 jam. Jadi puasanya berapa jam akhirnya dia? Masya Allah. Sedangkan maghrib di sana jam 7 kan.
Ya di Mekah itu maghrib jam 7-an kalau nggak salah kan? Iya kan? Bukan jam 6, Pak, jam 7. Nanti isanya jam setengah 9. Nah itu. Itu kalau waktu isya tuh Pak ngantuk luar biasa. Kenapa? Karena di Indonesia jam 1. Jam 1 malam. Di sono jam setengah 9, jam 9 atau jam bisa jam 1. Makanya kok awal-awal tuh kita masih ceklek kan. Waduh, ngantuk amat ini Allah. Ya emang di Indonesia aja jam 1. Iya. Masya Allah. Makanya kadang-kadang gak kuat gitu, tidur gitu, dibangunin teman-teman. Salat isya bangun. Allahu Akbar. Balik lagi, jadi itulah Allah ciptakan malam dan siang bergiliran. Supaya apa? Malam untuk istirahat, siang untuk berusaha. Hilfatan. Liman arada ayazzakar, agar orang yang cerdas ini mengambil pelajaran. Kenapa Allah ciptakan malam dan siang? Dan dia agar menjadi orang yang bersyukur. Jadi ada dua yang harus terjadi ketika kita melihat siang malam. Pertama, agar kita yazzakara, berzikir, mengambil pelajaran. Yang kedua, agar kita menjadi orang yang bersyukur dengan Allah ciptakan pergiliran malam dan siang itu, ya kan? Kemudian ayat 63. Wa ibadur rahman. Nah ini nih. Ini ibadur rahman ya. Jadi kita sekarang membahas tentang ibadur rahman. Hamba Allah yang disayang oleh Allah. Hamba Allah yang disayang. Ibadur rahman. Ya kan? Yang pertama cirinya. Nah sekarang kita ciri-ciri ibadur rahman. Jadi dari ayat 63 nanti sampai ayat terakhir tentang ibadur rahman. Kita ini termasuk ibadur rahman enggak? Apa ciri-cirinya? Kita ikuti cirinya. Yang pertama, alladzi yamsuna ala ardi hauna. Ciri orang ibadur rahman yang disebut hamba Allah nih, hamba Allah ar-Rahman, yang mereka berjalan di bumi ini hauna, dengan rendah hati, nggak sombong dia. Jadi orang yang disebut ibadur rahman itu sifat yang pertama, dia tidak sombong, dia hauna. Nah, itu anaknya Bang Sarja. Nah waktu istrinya hamil minta nama dari saya minta langsung sama Ustaz Arifin. Ustaz, ini ada yang minta jamaah, minta nama anaknya. Ini hauna nih, di sini di Kalimantan ternyata. Hauna itu nama anak. Jadi supaya anak itu menjadi orang yang rendah hati, tidak sombong. Jadi orang ibadur rahman itu adalah orang yang selalu rendah hati. Wa yakhatamul jahilun qalu salama. Ciri yang kedua, apabila ada orang yang menyapa orang-orang bodoh. Orang bodoh ini artinya orang-orang yang sukanya berdebat. Berdebat kusir, berdebat dengan kalimat yang buruk, berdebat dengan tidak ada ujung pangkalnya, karena masalah khilafiyah, masalah furu'iyah. Qalu salama, mereka berkata salama, semoga Allah berikan keselamatan, gitu kan? Jadi kita ini Pak boleh berdebat dengan orang-orang salafi, tetapi ya kita jangan terus kelewat batas debatnya, karena memang tidak akan ketemu. Ada hal yang pokok yang kita tidak sama. Kita sama-sama sudah sama-sama muslim. Jangan memperuncing masalahnya. Kalau bicara masalah kunut enggak kunut, tahlil dengan tidak tahlil, ya kan? Itu tidak akan selesai sampai kiamat pun. Karena masalah furu'iyah. Furu'iyah itu masalah cabang dalam agama. Jangan dibahas sampai ribut, jangan. Ya. Nah itu jadi makanya ketika berjumpa dengan orang-orang seperti itu jangan diladenin misalnya. Bahkan kita doakan. Apa doanya? Salama. Semoga Allah berikan keselamatan untukmu. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, walladzina yabituna rabbim sujjada wa qiyama. Ciri yang ketiga ibadur rahman, hamba Allah, yaitu orang yang mereka menghidupkan malam untuk Allah, untuk apa? Sujud dan berdiri. Apa ini namanya? Tahajud. Orang yang disebut ibadur rahman, malamnya selalu ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah malam apa namanya? Tahajud. Yabituna. Mereka menghidupkan malam dengan sujadan wa qiyamah, sujud dan berdiri. Selalu melaksanakan tahajud. Makanya salah satu ibadah yang wajib bagi Nabi itu adalah tahajud. Nabi itu wajib tahajud, Pak. Kalau kita sunnah. Salat yang paling utama setelah salat 5 waktu adalah salat tahajud, qiyamul lail. Ya, mudah-mudahan jamaah atau ini istiqomah menjalankan tahajud ya, insyaallah. Walaupun hanya 2 rakaat,
Jadi misalnya, boleh nggak Ustadz tahajud ya udah mau subuh? Boleh. Misalnya nih, kita baru Allahu Akbar, lalu ada azan di sono, di majelis azan, lanjutkan tahajud kita, sah tahajud kita dan dapat pahala tahajud. Jangan dibatalin. Ya, tapi itu namanya terlalu malas namanya. Tapi sah tuh dapat pahala tahajud. Ya, selesaikan tahajud baru kita kita sholat subuh ke masjid gitu. Ya kan, itu tetap dapat pahala tahajud. Ya, cuma itu paling biasanya tahajud jam 4:30 kan, sekarang subuhnya jam 4:30 lewat 6 menit kan. Ya, kita sholat tahajudnya jam 4:30 kurang 1, karena 1 menit lagi kan. Pas Allahu Akbar, azan subuh, lanjutkan tahajud, dapat pahala tahajud. Itulah indahnya beragama kalau tahu ilmunya. Tapi jangan dibiasain Pak, gara-gara begitu tahajudnya 4:30 terus, jangan. Yang utama ya 1/3 malam, jam 2, jam 3. Makanya alhamdulillah kita mengajak seluruh jamaah supaya ikut tahajud berjamaah minimal sebulan sekali. Alhamdulillah Pak, kalau kita tahajud tuh jamaahnya penuh sampai keluar-luar. Ya. Ya Allah, 3 orang, 4 orang nggak apa-apa. Tapi istiqomah kan. Tapi 2 tahun berjalan kita tahajud tetap istiqomah. Ya, tetap istiqomah walaupun nggak apa-apa ikut 2-3. Yang penting istiqomah aja. Nanti suatu saat mungkin kalau dia sudah memang awalnya Pak tahajud itu pertama terpaksa, nggak apa-apa. Yang kedua kewajiban berat. Yang ketiga udah jadi kebutuhan. Yang keempat udah jadi kenikmatan. Kalau jadi kenikmatan, kalau nggak tahajud Pak, ada yang kurang dalam diri kita. Iya, ya kan? Ya, mudah-mudahan Allah karuniakan kita bisa bangun setiap malam tahajud. Amin ya Allah. Caranya adalah niatnya dulu. Mau tidur niat, ya Allah bangunkan hamba untuk tahajud. Ikhtiarnya handphone dibunyiin, alarm dibunyiin, ya kan? Insya Allah bangun. Ini mah niat udah enggak, apalagi ya handphone enggak dibunyiin alarm, dibunyiin Ustaz, tapi pas bunyi matiin, ambil lagi. Ya emang setan begitu Pak. Itu dikencingin itu telinga kita, dikencingin itu mata kita oleh setan. Beratnya luar biasa Pak, masya Allah. Beratnya memang luar biasa, makanya paksain dulu. Lama-lama jadi kebutuhan, lama-lama jadi kenikmatan. Kalau kenikmatan mah udahlah, masya Allah. Pernah ikut tahajud di Mekah bersama almarhum Ustaz Arifin, masya Allah Pak, nikmat banget Pak. Itu dari jam 2 nggak kerasa, tahu udah subuh. Ya rahmatullah. Kemudian yang berikutnya, ciri yang ke berapa tuh? Ciri yang kedua, hitunglah. Kalau dihitung di satu-satu ini lupa nih. Keempat ya. Yang pertama rendah diri, rendah hati. Yang kedua berkata baik kepada orang bodoh. Yang ketiga sholat tahajud. Yang keempat wallazi yaqulu rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama. Yang keempat cirinya berdoa kepada Allah. Apa doanya? Rabbana, ya Allah, isrif anna, palingkan dari kami azab jahannam, neraka jahannam. Inna azama gwana gharama, sungguh yang neraka jahannam itu sangat kekal selama-lamanya. Nah, tuh cirinya adalah berdoa supaya kita dijauhkan dari neraka jahannam. Makanya kita kan berdoa waqina azabannar. Nah, kalau ini doanya nih lebih mantap lagi nih. Rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama. Ini yang dibaca sama Faza nih kalau doa nih. Ini baca doa ini nih. Sungguh neraka azab dari adalah abadi. Inna saat mustaqar wa muqama. Sungguh neraka jahanam itu seburuk-buruknya tempat dan seburuk-buruknya tempat kediaman, tempat tinggal. Nah, ini ciri yang ke-5 ya. Ciri yang berikutnya ibadur rahman hamba Allah. Wallazina idza anfaqu, dan ciri orang yang ibadah hamba Allah itu adalah idza anfaqu, apabila dia berinfak, beramal jariah, bersedekah, lam yusrifu, tidak berlebihan. Ternyata ayat ini nggak boleh berlebihan Pak infak. Misalnya seperti yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Abu Bakar bisa? Kalau dia memang beda Pak. Kenapa beda? Karena dia imannya tingkatannya luar biasa. Kalau Umar 50%. Umar tuh disuruh perintahkan orang Rasulullah berinfak.
Ya Rasulullah, ini 50% harta saya untuk infak. 50%. Kalau Abu Bakar seluruh hartanya. Nabi heran, "Hai sahabatku, kenapa hartamu untuk infak?" Apa kata Abu Bakar? Apa yang kamu tinggalkan nanti untuk keluargamu? Apa? Saya punya Allah dan engkau ya Rasulullah. Itu yakin hebat. Bayangin kalau kita dimarahin sama bini. Gimana buat makan, gimana buat kondangan, gimana buat pengajian, gimana buat anak sekolah. Wow, udah. Kita diperintahkan cuma berapa? 2,5% doang kan ya? Cuma 2,5%, Pak, dikit. Itu yang wajibnya. Oleh infak kan sesuai kemampuan. Makanya di ayat ini apa? Boleh berinfak, tapi lam yusrifu, tidak berlebih-lebihan, ya. Mentang-mentang pengen jadi dermawan, semua harta kita kasih semua, jangan. Jangan semuanya, Pak. Kita punya anak, punya istri, punya keluarga. Walam yaktu, dan juga nggak boleh pelit. Ada juga nggak mau infak, ada pelit. Padahal hartanya banyak. Pelit juga nggak boleh. Orang pelit itu jauh dari surga, jauh dari Allah, dekat dengan neraka, dekat dengan setan. Orang pelit itu nggak disukai, sama orang pelit juga nggak disukai. Kenapa nggak disukai? Karena sama-sama pelit. Iya. Misalnya nih, ya makan di warteg, sama-sama pelit nih. Dia nggak mau bayar, dia juga sama nggak mau bayarin, sama-sama pelit. Akhirnya kan benci dia sama orang pelit. Padahal orang pelit harusnya kan pelit sama pelit CS ya. Kok malah nggak suka? Nggak boleh ya. Berlebihan nggak boleh. Ya kemudian pelit juga nggak boleh. Apa yang boleh? Wa kana baina zalika wama, sedang-sedang aja. Ya dulu ada apa tuh lagu tuh yang sedang-sedang saja kan ya. Ya kan ya. Artinya tidak boleh berlebihan, tidak boleh juga sedikit, yang sedang-sedang saja. Makanya setiap subuh nih infak subuh. Infak subuh tuh manfaatnya luar biasa, Pak ya. Ya kan? Manfaat luar biasa. Orang jamaah saya yang utangnya 35 miliar sampai lunas karena infak subuh. Mudah-mudahan Bapak semua bisa mengamalkan infak subuh. Amin. Ya walaupun hanya 5.000, 2.000 enggak apa-apa. Yang penting istiqomah infak subuh. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulannya, kalau kita ingin menjadi hamba Allah, cirinya yang pertama menjadi orang yang rendah hati, tidak sombong. Yang kedua, ketemu orang yang bodoh, doakan, salaman. Yang ketiga, sholat tahajud, ya selalu sholat tahajud. Yang kelima, hamba Allah berdoa supaya dijauhkan dari neraka. Yang keempat, ya, yang kelima adalah orang dia berinfak, infaknya tidak berlebihan dan juga tidak pelit, pertengahan saja, yang sedang saja. Wallahu a'lam bishawab, bi barakati wa karamati